Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih Dea sudah memimpin temannya. Nah, semoga dengan kita berdoa Allah semakin memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ambil dulu ya absennya. Hayelia Putri, Dea Agustina, hadir Bu. Rifka Hairunisa, hadir Bu. Ayu Wahyuni, hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah anak-anak Ibu, di sini ada enggak yang suka membaca? Suka Bu. Suka. Nah, Ibu punya cerita nih. Sekarang silahkan siapa yang mau membaca cerita ini? Yuk, saya Bu. Yuk, coba Rika. Silakan dibaca ceritanya. Baik Bu. Kebun binatang. Willy diajak ayah ke kebun binatang. Di sana Willy melihat gajah, jerapah, siamang, dan panda. Saat pengunjung datang, beberapa kera pergi. Mereka memanjat dan bersembunyi di atas pohon. Padahal ada yang ingin memberi makanan. Ayah, apa aku juga boleh memberi makan? Tanya Willy pada ayah. Tidak nak, petugas sudah memberinya, jawab ayah. Tapi ayah, berbagi itu kan baik, kata Willy. Betul, tapi nanti mereka bisa sakit jika salah makan. Willy mengangguk pelan. Ya Bu. Oke, terima kasih Rifka. Yuk apresiasi dulu untuk Rifka. Nah, dari cerita yang anak Ibu baca tadi, apa saja informasi yang didapatkan? Apa saja informasi yang didapat dari cerita yang sudah dibaca ini? Willy ingin memberi makan binatang Bu. Willy ingin memberi binatang. Nah, apa lagi? Ayo. Kemana Willy diajak oleh ayah? Ke kebun binatang. Ke kebun binatang. Apa saja yang dilihat oleh Willy di sana? Ada gajah, jerapah, siamang, panda, dan panda. Nah, kalau bagaimana sikap kita kalau bertemu hewan? Tidak boleh menyakitinya Bu. Tidak boleh menyakiti. Kalau kita punya makanan terus kita ketemu hewan, apa yang kita lakukan? Apakah boleh kita memberikan hewan makan sembarangan? Tidak boleh. Apa dampaknya kalau kita memberi makanan hewan itu sembarangan? Hewannya bisa sakit, bisa salah makan. Oke, coba nanti Ibu maunya ngomongnya satu-satu. Ibu nggak mau ya diserang kayak gini. Iya Bu. Oke. Kita sudah membaca cerita. Nah, jadi apa nilai yang dapat anak-anak Ibu ambil dari cerita yang sudah dibaca dan gambar yang ada di papan tulis ini? Pak, kita harus bagaimana kita terhadap hewan? Menyayangi kah atau membenci? Menyayangi Bu. Menyayangi, pintar. Oke. Selanjutnya, apakah anak-anak Ibu di sini ada yang suka bernyanyi? Suka Bu. Coba siapa yang mau memimpin temannya untuk bernyanyi? Siapa yang mau maju ke depan?
akan belajar tema 1, subtema 1 di pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah nanti belajar, anak-anak ibu bisa mengetahui simbol-simbol Pancasila, bisa tahu bunyi sila Pancasila, dapat menemukan ungkapan dan contoh ungkapan. Nah, bisa anak ibu? Bisa, Bu. Oke. Nah, tadi kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ini gambar apa, anak? Burung Garuda. Burung Garuda ini apa? Posisinya dalam negara Indonesia sebagai apa dia? Lambang, Bu. Angkat tangan dong. Tadi Bu belajar lambang negara. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di dada burung Garuda ini. Ada apa? Saya, Bu. Ada gambar bintang. Terus ada gambar pohon beringin, Bu. Iya. Gambar rantai. Iya. Ada gambar tanduk. Tanduk. Ini kepala banteng ya, bukan tanduk. Selanjutnya padi dan kapas. Padi dan kapas. Nah, terima kasih tadi ya. Tepuk tangan dong buat dia. Oke, jadi di depan ini adalah burung Garuda dengan di dadanya ada perisai, di mana perisainya itu berisi simbol sila-sila Pancasila. Di sini ada yang suka nonton nggak? Suka, Bu. Mau nonton video? Mau. Oke, Ibu akan menayangkan video. Silakan nanti anak-anak ibu pahami apa simbol sila Pancasila dan bunyi sila Pancasila. Nah, untuk itu silakan keluarkan catatannya dan nanti catat apa bagian yang penting dalam video yang ibu tampilkan. Bisa? Oke. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Perhatikan simbol-simbol dan bunyi
Ayu apa? Mengenai simbol Pancasila, Bu. Simbol Pancasila. Nah, simbol sila yang pertama apa? Saya Bu. Ya, Kak. Simbolnya yaitu bintang, Bu. Bintang, pintar. Selanjutnya simbol ke sila kedua Pancasila. Putri. Simbolnya rantai. Nah, simbol sila kelima Pancasila. Siapa tahu? Bu. Ayo dia. Padi dan kapas, Bu. Padi dan kapas. Oke, pintar anak-anak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai simbol-simbol Pancasila. Nah, ada nggak anak-anak Ibu yang masih ragu atau ingin bertanya tentang simbol sila-sila Pancasila? Sudah tahu semua bunyi sila dan simbolnya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Mengapa padi dan kapas itu dijadikan sebagai lambang Pancasila? Padi dan kapas dijadikan sebagai simbol Pancasila. Pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum Ibu jawab, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang berani menjawab mengapa padi dan kapas itu dijadikan simbol sila kelima? Ada ya, Bu? Ayo dia. Padi dan kapas itu menunjukkan kemakmuran, Bu. Pintar. Ada lagi yang bisa? Ayo. Jadi benar yang dikatakan oleh dia tadi, padi dan kapas ini menjadi simbol sila kelima karena dia melambangkan kemakmuran. Karena padi dan kapas ini merupakan komoditas utama masyarakat Indonesia. Jadi dia melambangkan kemakmuran dan keadilan. Oke, dengan begitu apakah Ayu paham? Oke, pintar. Karena semua anak-anak Ibu sudah tahu bunyi Pancasila dan simbolnya, sekarang Ibu punya yang namanya pasila. Ada yang tahu apa pasila? Tidak. Ini dia. Papan sila Pancasila. Ini masih ada yang ingat ini apa tadi? Ya Kak, Garuda, burung Garuda. Nah, sekarang Ibu punya simbol Pancasila dan bunyi sila Pancasila, namun belum lengkap. Coba yang pertama siapa yang mau melengkapi bunyi sila Pancasila yang pertama? Kita, Bu. Ayo coba kita maju depan. Apa lambang sila yang pertama, Kak? Bintang, Bu. Apa bunyi silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, coba cari mana ketuhanan yang Maha Esa. Suka ditempel. Oke, terima kasih Kak. Nah, bagaimana? Apakah jawabannya benar? Benar tak? Benar, Bu. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Rika. Kemudian di sini ada juga yang belum lengkap, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siapa yang tahu simbolnya? Siapa yang maju? Ayo. Oke, silakan maju Putri. Nah, apa lambang silanya? Rantai. Coba mana yang rantai di sini? Coba pilih. Oke, terima kasih Putri. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawabannya betul? Betul, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Selanjutnya, yang gambar ketiga ini ada gambar pohon merindu.
Persatuan Indonesia, Bu. Persatuan Indonesia. Sekali. Oke, apakah jawabannya benar? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Oke, yang terakhir. Dea. Belum dapat bagian. Coba deh Dea yang memasangkan yang ini. Dia belum ada simbolnya. Coba maju ke depan. Apa simbolnya Dea? Kepala banteng, Bu. Kepala banteng. Mana yang kepala banteng? Terima kasih Dea. Nah, bagaimana anak-anak ibu yang lain? Apakah jawaban yang ditempel Dea itu benar? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah Ayu? Apa seharusnya? Simbol yang keempat itu kepala banteng. Kalau ini apa? Itu gambar Raden Kapas. Coba Ayu perbaiki. Berarti tadi Dea sudah tepat menyebutkan simbolnya, namun salah dalam memilih. Coba Ayu perbaiki. Berarti yang kelima itu dia posisinya ada di bawah. Oke, sekalian aja. Ayu, ini Ayu bilang tadi padi dan kapas. Apa bunyi sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh. Coba pilih mana yang keadilan sosial. Oke, terima kasih Ayu. Nah, bagaimana anak-anak ibu yang lain? Apakah jawabannya betul? Betul, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Nah, jadi anak-anak ibu, itulah tadi simbol sila Pancasila. Yang pertama itu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pohon beringin, bunyi silanya Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada padi dan kapas, bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Selanjutnya di sini di pasila ibu ini ada gambar. Coba anak-anak ibu perhatikan gambarnya. Oke, gambar apa yang terlihat oleh anak-anak ibu? Gambar ya? Itu ada orang sholat, Bu. Orang sholat. Nah, coba lagi. Bu, gambar orang makan, Bu. Gambar orang makan. Nah, gambar apa lagi? Yo, banyak, Bu. Bu, ya. Orang ke gereja, Bu. Gambar orang ke gereja. Nah, menurut anak-anak ibu ini pengamalan sila yang keberapa? Kedua, Bu. Kedua. Terima kasih Rifka sudah menjawab. Namun jawabannya kurang tepat. Nah, siapa yang bisa memperbaikinya? Ayo. Bunyi sila berapa? Gambar orang beribadah. Ada orang yang berdoa sebelum makan. Pengamalan sila berapa ini? Saya, Bu. Iya dia. Sila pertama, Bu. Sila pertama. Jadi, ya benar. Terima kasih Dea. Jadi ini merupakan pengamalan sila pertama. Oke, nah anak-anak ibu di rumah ada enggak
di rumah kami selalu sholat berjamaah, Bu. Oh, selalu sholat berjamaah. Nah, itu merupakan kebiasaan yang baik. Nah, pintar ya anak-anak ibu. Kalau Putri, apa ceritanya Putri? Di rumah? Setelah sholat maghrib biasanya Putri ngapain? Ada mengaji kegiatannya di rumah? Ada kegiatan mengaji. Siapa yang mengajari Putri ngaji, nak? Oh, ada Ustadz. Oke, jadi anak-anak ibu sudah paham dengan sila pertama Pancasila mengenai pengamalannya? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin bertanya? Bu, ya. Apakah sholat dilakukan di rumah saja, Bu? Pertanyaan yang bagus. Sebelum Ibu jawab, ada enggak yang mau menjawab pertanyaan dia? Ya Putri? Di masjid juga bisa. Siapa lagi yang mau jawab? Dia nanya apakah kita sholat hanya bisa di rumah? Bu, ya Rifka? Di musola sekolah bisa, Bu. Di musola sekolah juga bisa. Nah, pintar ya anak-anak ibu. Jadi kita itu sholat tidak hanya bisa di rumah, tapi di mana saja. Misalkan di masjid kata Putri tadi, di musola kata Rifka. Nah, ketika misalkan ada anak-anak ibu di perjalanan jauh dan tidak bisa melakukan sholat untuk berhenti di masjid, boleh kita melaksanakan sholat di dalam kendaraan tersebut, misalnya di dalam kereta api, di dalam pesawat. Nah, begitu. Nah, Dea, kamu sudah paham, nak? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Gimana anak-anak ibu
kakaknya, dan kakaknya dibilang itu kutu buku. Apa itu kutu buku? Siapa yang tahu? Kutu buku, apakah ada kutu di buku? Bukan ya, karena itu merupakan apa tadi? Rajin membaca buku. Rajin membaca buku. Oke, jadi itu merupakan apa tadi? Makna yang tidak sesuai dengan makna bentuk katanya. Ungkapan. Ungkapan. Jadi teks yang dibacakan tadi merupakan percakapan yang mengandung ungkapan, di mana ungkapan tersebut merupakan kata yang memiliki arti berbeda dari kata penyusunnya. Oke, selain kutu buku, apa lagi yang merupakan ungkapan? Besar kepala, Bu. Besar kepala. Apa itu artinya? Siapa yang tahu? Kepalanya besar? Bukan ya? Saya, Bu. Ya, dia. Tidak sombong. Tidak sombong. Jadi itu artinya. Apa lagi? Di sini yang merupakan ungkapan. Tadi ada besar kepala, ada kutu buku. Tadi ada kutu buku, ada besar kepala, dan ada tadi besar kepala. Apalagi? Siapa yang tahu? Bintang lapangan itu termasuk, Bu. Bintang lapangan. Coba kita lihat. Ada enggak bintang di lapangan? Tidak, Bu. Jadi ini merupakan ungkapan karena dia maksudnya itu bukan maksud sebenarnya, bukan berarti ada bintang di lapangan. Jadi bintang lapangan ini termasuk ungkapan. Artinya apa bintang lapangan ini? Apa? Terkenal, Bu. Terkenal. Oke, tepuk tangan untuk Rifka. Oke, jadi anak ibu udah tahu ya yang mana termasuk ungkapan? Oke, kalau sudah tahu, sekarang ibu punya tugas untuk Ananda untuk mengerjakan LKPD. Nah, coba. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Berikut. Oke, silakan ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Oke, ada yang tidak dipahami? Coba ibu lihat ya. Nah, bagaimana kelompok dia? Nomor 4. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, coba ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya.
istilahnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih Rifka. Oke, bagaimana anak-anak ibu yang lain? Kelompok dia, apakah jawabannya sama dengan yang disampaikan oleh Rifka? Sama, Bu. Oke, jadi sama. Jadi benar jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya LKPD pada hari bahasa Indonesia mengenai ungkapan. Coba kelompok 2, kelompok dia perwakilannya. Bu. Ya, silakan. Ya, di depan. Tadi tes percakapannya sesuai dengan yang dibaca tadi? Sesuai. Coba silahkan jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa arti ungkapan dari percakapan Budi dan Mutiara? Yaitu yang pertama terdapat ungkapan bintang lapangan, yang artinya terkenal. Yang kedua, tidak besar kepala, artinya tidak sombong. Yang ketiga, kutu buku, artinya rajin membaca buku. Setelah itu pertanyaannya, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya. Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ketika adiknya meminjamkan buku kepada kakaknya. Yang keempat, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Itu sila kedua. Yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak dan adik saudara dan orang tua di rumah? Ya. Selanjutnya, tuliskan contoh pengamalanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak dan adik saudaramu atau orang tuamu, yaitu membantu adik belajar di rumah dan menolong orang tua. Oke, terima kasih dia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, bagaimana kelompok 2 ya dia? Maaf Ibu. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda dengan kelompok 2? Sama, Bu. Oh, sama. Nah, jadi anak-anak Ibu sudah memahami ya. Terima kasih. Oke, nah jadi dari kegiatan yang kita lakukan tadi, apa yang dapat kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Apa saja bunyi sila, berapa buah sila Pancasila tadi? Ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5. Apa saja yang menjadi lambang sila Pancasila? Saya, Bu. Ayo. Sila pertama ada gambar rantai, Bu. Yang Coba. Oke, terima kasih Ayu. Namun kurang tepat ya, Nak. Sila pertama itu adalah gambar bintang. Gambar bintang. Jadi gambar bintang ya Ayu, bukan gambar rantai. Kalau gambar rantai itu sila kedua. Sila ketiga gambarnya apa tadi? Pohon beringin. Sila keempat kepala banteng, Bu. Kepala banteng. Dan sila kelima padi dan kapas. Nah, jadi pengertian ungkapan apa tadi? Supaya bisa, Bu. Gabungan kata yang artinya tidak sesuai dengan maknanya, Bu. Pintar. Apa contohnya? Contohnya, ya yuk. buah hati, Buah hati. buah tangan, Besar kepala. Besar kepala. Oke, jadi anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai ungkapan dan lambang sila Pancasila? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ada, silakan anak-anak Ibu mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Ibu kasih waktunya 20 menit. Oke, silakan kerjakan selama 10 menit. Oke, sudah 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke,
Pancasila. Ada lagi yang mau mendapatkan? Pasang Pancasila itu, Bu. Pas memasang Pancasila. Oke. Baiklah. Karena anak-anak ibu sudah paham, nanti silakan dikerjakan PR di buku siswa, di buku tema pada halaman 32. Ada bisa? Bisa, Bu. Oke, jangan lupa untuk dikumpulkan besok. Baiklah anak-anak ibu, karena pembelajaran kita sudah berakhir, mari kita tutup dengan bernyanyi dulu. Siapa yang mau bernyanyi? Nyanyi gelang sepatu gelang, siapa bisa?